السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai pembahasan al-i'tiqad, bentuk masdar dari fi'il madhi i'taqada, ya'taqidu i'tiqadun, sebuah keyakinan, meyakini. Saya kira sudah masuk dalam bahasa Indonesia i'tikad, cuman sepertinya agak bergeser. Saya yakin Bapak punya i'tikad baik, sepertinya itu niat Padahal i'tikad yang dimaksud dalam bahasa Arab adalah apa? Keyakinan. Keyakinan bukan niat. Beda kan niat dengan keyakinan? Begitulah sebagaimana yang sering kita bahas, banyak bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia bergeser atau berkurang. Yang tadinya ada 2 makna, 3 makna, 4 makna, cuman 1 makna. Ambil contoh seperti nasihat. Orang Arab sering mengatakan nasahtul asal, aku menasehati madu. Kita nggak ada yang bilang begitu. Masuk madu benda mati dinasehati. Nah, nasihat dalam bahasa kita cuma 1 makna. Orang malas belajar, kita nasihati supaya dia rajin belajar. Itu doang. Mana ada menasihati madu. Maksudnya membersihkan. Membersihkan madu dari apapun selain madu. Ada kekotoran-kekotoran lain. Ada lagi sering orang Arab mengatakan nasahtu thawb, aku menasihati pakaian atau sendal. Maksudnya memperbaiki. Disinilah kita bingung terhadap sabda Nabi, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa ya Rasul? Nabi menjawab, lillah. Nasihat untuk Allah. Bingung kita. Masa Allah dinasihati? Orang Arab nggak bingung. Karena salah satu arti makna nasihat adalah memurnikan, membersihkan. Maksudnya menasihati Allah adalah memurnikan Allah, membersihkan Allah dari segala sesuatu selain Allah. Berapa banyak dari kita yang tidak bisa membersihkan Allah dari hal-hal tertentu, dari keris, dari jimat, dari raja, dari tempat keramat. Allah disaingi. Allah bisa menurunkan hujan, keris ini juga bisa menurunkan hujan. Berarti Allah kan tidak bersih, tidak murni. Ada selain Allah yang bisa menurunkan hujan. Allah bisa mendatangkan rizki. Kuburan keramat ini juga bisa mendatangkan rizki. Itu dia. Dia tidak bisa membersihkan Allah. Kita kembali ke i'tikad. Meyakini, yakin betul. Wa huwa al-yakinu al-jazimu alladhi ya'taqiduhu al-qalbu, hati. Yang beriktikad, yang meyakini apa?
Tangan, kaki, lisan, kepala, apa hati? Jawabnya hati. Maka wa yusamma bil iman, beliau mengatakan dikatakan juga iman. Tapi ingat, iman pasti mengandung i'tiqad. I'tiqad belum tentu iman. Orang yang meyakini bahwa Rasulullah berada dalam kebenaran, dia yakin betul Muhammad itu tidak salah, Muhammad itu benar. Apakah otomatis dia beriman? Belum tentu. Ada orang yang meyakini Rasulullah berada dalam kebenaran, ucapan Muhammad pasti benar, nggak mungkin salah, tapi dia kekal di neraka. Siapa? Abu Talib. Abu Talib meyakini betul bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam keponakanku, kata dia, tidak pernah bohong. Siapa yang ingin bahagia nanti setelah mati, ikutilah Muhammad keponakanku. Dia belum pernah bohong. Maka dia mengatakan, aku utusan Allah, Rasulullah, ada surga, ada neraka, begini, semuanya benar, nggak ada yang bohong. Tapi Abu Talib kekal di neraka selama-lamanya. Begitu juga Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab menentang Nabi itu dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kakinya. Abu Talib tidak, ya, dengan lisan, dengan tangan, dengan kaki tidak. Abu Jahal, Abu Lahab menentang Nabi SAW dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kakinya. Perang kan? Berusaha membunuh Nabi SAW. Tidak dengan hatinya. Hati Abu Jahal, Abu Lahab tidak sanggup menentang kebenaran Nabi SAW. Ya. Maka Allah pernah menantang untuk berdua saja atau sendirian. Maksudnya Allah mengajak Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, coba merenung seorang diri, jangan rame-rame. Kalau rame-rame timbul egonya, gengsinya, sendiri. Ya, coba lihat Muhammad dari kecil. Ya, apa pernah dia berbohong? Apa ada sifat-sifat buruk pada dirinya? Ambisi ingin menjadi penguasa, apakah ada pada dirinya? Ya, nggak sanggup Abu Jahal, Abu Lahab mengingkari. Tapi kenapa Abu Jahal, Abu Lahab kekal di neraka padahal meyakini Muhammad SAW dalam kebenaran? Bahkan seperti Abu Talib tadi udah jelas, ya, padahal meyakini. Jawabnya itu, iman tidak sekedar meyakini. Beriktikad meyakini sebuah kebenaran tidak otomatis beriman, tidak otomatis Islam, tidak otomatis masuk surga. Fir'aun termasuk. Fir'aun dengan Abu Jahal, Abu Lahab sama. Fir'aun menentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kakinya, tapi tidak bisa dengan hatinya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Dengan lisannya Fir'aun dan bala tentaranya itu menentang Nabi Musa, tapi dengan hatinya tidak. Apakah dengan demikian Fir'aun beriman? Tidak. Tidak beriman. Beriktikad, meyakini kebenaran, iya. Dengan demikian kita tahu iman tidak sekedar meyakini, tapi setelah meyakini lalu diikrarkan. Dan ikrarnya tidak boleh ngarang. Saya berikrar bahwa saya percaya dengan kebenaran yang dibawa oleh Musa misalnya, Isa misalnya, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Tidak. Ikrarnya harus dalam bentuk apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
untuk umat terakhir ini. Bolehkah dalam bentuk yang lain? Nggak boleh. Nggak boleh. Harus itu bentuknya. Syahadatain. Ngarang sendiri tidak boleh. Tidak sah. Dan banyak insya Allah yang percaya dengan kebenaran beliau, yang menyanjung-nyanjung beliau, memuji-muji beliau, banyak. Heraklius tidak bisa menyembunyikan kekaguman beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepercayaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa menyembunyikan di hadapan Abu Sufyan. Padahal waktu itu Abu Sufyan masih kafir. Luar biasa. Akhirnya Abu Sufyan insyaallah masuk surga, Heraklius neraka. Padahal Heraklius menyanjung-nyanjung Nabi. Waktu itu Abu Sufyan nggak suka benar. Musuhnya kan? Muhammad Rasulullah SAW kan musuh Abu Sufyan waktu itu. Akhirnya Abu Sufyan dapat hidayah, masuk Islam, surga insyaallah, Heraklius neraka. Padahal ucapan-ucapan Heraklius penuh dengan ucapan keimanan. Setiap kali dijawab oleh Abu Sufyan bahwa kebanyakan pengikut dia, pengikut Muhammad itu orang-orang kecil, orang-orang rendahan, para budak, langsung dikomentari, begitulah para nabi, para rasul, kata Heraklius. Para nabi, para rasul di awal dakwahnya kebanyakan pengikutnya adalah orang-orang kecil, para budak, orang rendahan, orang miskin. Bukan tiba-tiba raja, pembesar, bangsawan pada masuk Islam mengikuti syariat para nabi, enggak. Awalnya orang-orang miskin, para budak. Ketika Abu Sufyan menjawab bahwa dia asli situ, dia tidak datang dari negeri entah berantak lalu datang, tidak. Dia asli Mekah. Langsung dikomentari oleh Heraklius, begitulah para nabi, para rasul, diambil dari orang setempat. Untuk mendakwai kaum Samud, Allah utus Nabi Saleh. Siapa Nabi Saleh? Ya termasuk kaum Samud. Untuk mendakwai kaum Ad, Nabi utus Allah utus Nabi Hud. Siapa Nabi Hud? Termasuk kaum Ad. Untuk mendakwai Bani Israel, Allah utus Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, semuanya Bani Israel. Begitulah para nabi, para rasul diutus untuk umatnya sendiri. Kalau bukan nabi, bukan rasul, nggak masalah. Asli Arab, dakwah di Eropa, nggak masalah. Asli Eropa, Albania, dakwah di Arab, di Urdun, di Yordan, Albani, nggak masalah. Nabi dan Rasul tidak. Ini membuktikan bahwa Heraklius membenarkan, mempercayai kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Abu Sufyan ditanya, kemudian menjawab bahwa sebelum dia nggak ada yang mengaku Nabi, mengaku Rasul di situ. Betul kan? Kalau Bani Israel kan banyak sekali. Sebelum Nabi Isa ada Nabi Yahya, sebelumnya ada Nabi Zakaria, sebelumnya ada lagi. Di Mekah tidak ada ratusan tahun, mungkin ribuan dari Nabi Ismail kan, ribuan tahun nggak ada satupun Nabi. Ya, baru dia yang mengaku sebagai Nabi, sebagai Rasul. Langsung dikomentari oleh Heraklius. Kalau sebelum dia ada yang ngaku sebagai Nabi, berarti mungkin dia cuma ikut-ikutan, ngikutin tren. Kalau nggak ada, memang betul-betul dia Nabi. Ya, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, Heraklius kafir. Karena meyakini belum tentu beriman.
ولهذا يقول جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام. Beliau membawakan dalil tentang i'tiqad, yaitu pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil iman. Beritahukan kepadaku apa itu iman. Sebelumnya, akhbirni 'anil Islam. Beritahukan kepadaku apa itu Islam. Semuanya kelihatan. Baca syahadat kelihatan, kedengaran, salat kelihatan, puasa, zakat, haji kelihatan, zahir. Yang kedua ini, akhbirni 'anil iman, ceritakan kepadaku apa itu iman, enggak kelihatan. Al-imanu an tu'mina billahi. Iman adalah engkau mempercayai, mengimani adanya Allah. Kelihatan? Enggak kelihatan. Ketika seseorang duduk bareng, yang satu mukmin, yang satu kafir, enggak kelihatan kan? Kalau sholat kan kelihatan, yang satu sholat, yang satu tidak, dan kafir. Yang satu saum, yang satu tidak, dan dia kafir. Kalau iman tidak kelihatan. Ketika seseorang meyakini, beriman adanya Allah, dan ini tentu berikut sifat-sifatnya, ya. Apakah kelihatan? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Jadi betul-betul amalul qulub, amal hati, dan ini lebih dihargai oleh Allah, lebih besar pahalanya, amal yang lebih besar daripada amal jawarih. Semua amal jawarih sia-sia. Salat, puasa, zakat, haji, jihad, baca Al-Quran, sedekah, sia-sia. Kalau apa? Kalau tidak ada amal hati. Kalau tidak ada amal hati, nggak usah yang besar dulu, yang lebih kecil. Nggak usah iman dulu, yang lebih kecil dari iman. Apa? Ikhlas. Ikhlas. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, tapi dia tidak ikhlas. Dari sholatnya, dari zakatnya, dari hajinya, dia ingin sanjungan manusia. Walaupun ingin pahala juga orang dia beriman. Dapat pahala apa? Nol. Taraktuhu wa syirkahu, ancaman Allah. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Kenapa? Tidak ada amal hati. Ikhlas. Apalagi iman. Hancur semua, musnah semua. Bahkan yang diancam seluruh amalmu hapus. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diancam oleh Allah di surat Az-Zumar. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Jika engkau berbuat syirik ya Muhammad, hapus seluruh amalmu. Ada tidak ada iman, syirik kan berarti tidak iman. Berarti luar biasa amal hati. Maka jika antum selama ini begitu perhatian dengan amal jawarih, antum perhatian terhadap sujud antum, ruku antum, wudu antum, tayamum antum, tawaf antum, sa'i antum, apakah sudah sesuai dengan cara Nabi? Dan itu bagus. Harus ada perhatian. Maka harus lebih besar lagi perhatiannya masalah amal hati. Keikhlasan misalnya. Iman tentunya. Yakin betul terhadap apa yang Allah firmankan, apa yang Allah sabdakan, apa yang Nabi sabdakan di dalam Al-Quran dan Sunnah, walaupun aneh seaneh-anehnya. Orang awam menganggap aneh, Allah kok tertawa, Tuhan kok cemburu, aneh kan? Tuhan kok naik turun, Tuhan naik turun, aneh. Nah, ini ledekan ahlul kalam, falasifah terhadap ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu betul-betul diledek. Kalau antum hari ini diledek Tuhannya Wahabi begini-begini, itu kecil. Itu sudah dari ratusan tahun yang lalu. Siapa yang ngalamin? Masih ingat?
Yang ngalamin diledek di Baghdad siapa? Imam Ahmad, nggak tanggung-tanggung. Imam Ahmad bin Hanbal dan teman-temannya, ya, diledek di Baghdad gara-gara mengimani ayat Al-Quran dan sabda Nabi. Nabi Musa didatangi malaikat maut. Malaikat maut ditampar pipinya, mencelat matanya. Itu ada sahih Imam Bukhari. Diyakini oleh Imam Ahmad dan teman-temannya, mosok sabda Nabi. Ya, waktu itu Bukhari belum ada atau masih muda, ya. Yang jelas hadis ini sahih. Diledek oleh mereka. Termasuk Allah naik turun, termasuk Rasulullah naik turun Isra Mi'raj, bertemu dengan Nabi Musa, balik lagi ke atas, diledek oleh mereka. Itu dirasakan oleh Imam Ahmad. Sampai datang ke Baghdad siapa? Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i datang ke Baghdad, kami nggak diledek lagi. Kenapa? Hancur hujahnya bertekuk lutut di hadapan Imam Syafi'i. Dua tokoh besar mereka, Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi, bertekuk lutut di hadapan Imam Syafi'i atas kecerdasan beliau, kemahiran beliau dalam hujjah. Diam dua tokoh ahlul kalam, bahkan akhirnya bertaubat malam itu juga. Kan seharian mendatangi Imam Syafi'i ketika pertama kali, atau mungkin hari-hari pertama, ya, mungkin seminggu 2 minggu Imam Syafi'i sampai ke Baghdad. Dari mulut ke mulut, oh ada ahlul hadis katanya datang ke Baghdad dari Mekah atau dari Madinah, ayo kita kerjain dia. Biasa ngolok-ngolok ahlul hadis. Sampai hari ini kan, kalau antum dengar ucapan dosen-dosen perguruan tinggi itu, ya, ngeledek hadis, ngeledek ahlus sunnah, diledek. Ya itu tadi, Tuhannya naik turun lah, Tuhannya duduk di arsy, ditambah-tambah lah. Kita nggak mengatakan duduk, nggak boleh, istiwa, bukan julus kan. Apalah mereka menambah-nambah kalimat, namanya juga ngeledek. Sampai datang Imam Syafi'i, habis mereka bungkam mereka. Dari sini kita tahu bahwa hafal saja tidak cukup, perlu akal untuk memahami apa yang dihafalkan, yang sehingga tegak hujjah. Itu ada pada diri Imam Syafi'i. Sementara yang ada pada diri Imam Ahmad, hafalan yang luar biasa. Musnad paling besar di muka bumi ini, insyaallah, Musnad Ahmad, ya. Walaupun ada muridnya Baqi bin Makhlad, tapi kan hilang, musnadnya hilang. Yang masih ada Musnad Ahmad. Tapi untuk memahami hadis-hadis Nabi ini butuh akal. Untuk memahami, ya, bukan untuk menentang. Itu ada pada diri Imam Syafi'i. Ya. Kalau antum melihat bagaimana dialog beliau berdua, luar biasa. Ambil contoh yang sederhana ketika membahas tentang apakah orang yang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak. Insyaallah antum tahu Imam Ahmad termasuk yang berpendapat seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, meninggalkan sholat sekali hukumnya sengaja, ya, bukan karena ini dan itu, sengaja hukumnya belum dengar, kafir. Imam Ahmad, ya banyak. Ini perselisihan para ulama.
sama-sama ahlu sunnah. Kata Syekh bin Baz, Utsaimin, rata-rata ulama Hijaz mengkafirkan orang yang sengaja meninggalkan sholat. Imam Syafi'i tidak. Ya kalau yang mutaakhirin, Syekh Albani tidak. Imam Syafi'i mengatakan tidak kafir, kecuali dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Ini mah nggak ada perselisihan. Orang yang meyakini bahwa sholat tidak wajib, sepakat para ulama, dia kafir. Karena sudah i'tiqad kan. Ini yang dimaksud karena malas, karena menunda-nunda, akhirnya tidak sholat waktu habis, ya sengaja. Nah, terjadi dialog yang menarik antara beliau dengan sahabatnya atau muridnya Imam Ahmad. Beliau bertanya, kalau tidak sholat kafir, lalu cara dia bertaubat bagaimana agar dia kembali jadi orang muslim, mukmin? Dijawab oleh Imam Ahmad, ya sholat, ya sholat. Kata Imam Syafi'i, nggak sah, nggak sah. Kenapa? Iya, orang kafir kan nggak sah sholat. Ya, orang kafir sholat nggak sah. Ada orang Kristen, Buddha, Hindu suruh sholat, ya nggak sah lah. Ya kan? Harus syahadat dulu. Maka diralat oleh Imam Ahmad. Iya, syahadat dulu. Kata Imam Syafi'i, udah. Syahadatnya kan udah syahadat, masa diulang-ulang? Kan dia udah syahadat. Ya. Dia sudah meyakini bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dia meyakini, dan keyakinan itu tidak dia cabut. Tidak dia cabut. Ya. Dia nggak cabut keyakinan itu masih ada di dalam dirinya. Kenapa mesti baca lagi? Ini salah satu bukti kuatnya hujah beliau Al-Imam Syafi'i. Ya. Maka luar biasa Imam Ahmad menyanjung-nyanjung Imam Syafi'i dengan mengatakan beliau adalah orang kedua setelah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ini ucapan Imam Ahmad ya. Orang pertama adalah Umar bin Abdul Aziz, 100 tahun kemudian Imam Syafi'i. Bukti kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Allah setiap penghujung 100 tahun sekali akan membangkitkan seseorang yang majdu dinahu, mentajdid agama. Yang dimaksud mengembalikan agama itu seperti agama Rasul dan para sahabat setiap 100 tahun sekali. Siapa 100 tahun pertama? Umar bin Abdul Aziz. Ya. Siapa 100 tahun kedua? Al-Imam Syafi'i. Ini ucapan Imam Ahmad. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, meyakini adanya malaikat-malaikat Allah ini sama dengan Allah, sama-sama gaib. Cuman gaib itu bertingkat, ya kan? Gaib itu bertingkat. Segaib-gaibnya malaikat, Rasulullah pernah melihat. Kan begitu. Beda dengan gaibnya Allah. Pernahkah Rasulullah melihat Allah dengan langsung matanya? Belum pernah. Suara iya. Gaib itu bertingkat kan. Dan iman itu boleh mujmal apa harus tafsil? Jawabnya harus tafsil, sesuai yang ditafsil oleh Al-Quran dan Sunnah. Saya nggak mau tahu
Pokoknya saya beriman Allah itu ada, titik. Mau bersemayam di arsy, mau di mana, mau turun ke langit dunia atau tidak, mau begini, saya nggak urusan. Saya cuman meyakini bahwa Allah itu ada sebagai Tuhan satu-satunya. Sahkah imannya? Tidak. Tidak sah. Harus tafsil sesuai dengan maunya Allah. Allah maunya kita semua kaum muslimin meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Maunya Allah, kita semua meyakini hal itu. Kenapa? Karena ada di ayat dan hadis. Buat apa Allah tegaskan di ayat dan di hadis kalau kita boleh membantah, kalau kita boleh nyoret? Kan maunya mereka coret kan, seperti orang tadi. Saya nggak mau tahu, pokoknya keyakinan saya Allah itu ada, Tuhan satu-satunya, titik. Berarti dia mau nyoret Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya was samawati matwiyatun biyamini. Mau dicoret ayat-ayat ini. Karena mereka nggak peduli kan dengan isinya, bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, nggak peduli. Ya buat apa ada ayat itu? Ya coret. Apa kalau nggak kufur? Maka beriman sekali lagi harus tafsil, tidak boleh mujmal. Kecuali kalau Al-Quran dan Sunnah berbicara mujmal tentang Harut Marut misalnya, mujmal sekali kan. Paling di negeri Babil sudah. Apa yang dialami oleh Harut dan Marut, dia melakukan apa dan seterusnya, nggak ada di Al-Quran, nggak ada di Sunnah. Ngapain kita ngorek-ngorek? Dikorek-korek, korek-korek ada kalau mau ngorek-ngorek, tapi tidak di Al-Quran, tidak di Sunnah. Adanya di Taurat, Injil. Yang bisa benar bisa salah, ngapain ngorek-ngorek sesuatu yang bisa benar bisa salah? Tinggalkan. Ini banyak dari ahli sejarah tergoda di sini. Ini ucapan Ibnu Katsir ya. Beliau selain mufassir kan muarrikh juga. Walaupun beliau tidak selamat dalam hal ini, antum bisa lihat di kitab beliau Tafsir Ibnu Katsir, ada saja ya manusia. Tapi minimal beliau punya semangat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan Israiliyat. Ya, walaupun tidak selamat, ada saja. Ini dia. Ya. Kalau Allah dan Rasulnya mengajarkan mujmal, ya mujmal. Malah dikorek-korek. Sementara yang tafsil malah dia bikin mujmal. Pokoknya Allah itu ada sebagai Tuhan, titik. Yang begini, yang begitu di ayat, di hadis, dia nggak gubris. Dia nggak mau tahu. Tentu itu sebuah kesalahan besar. Ya, malaikat-malaikat juga. Ya, ada malaikat Zabaniyah, ada malaikat Hafadhah, ada malaikat yang turun bersama titik air hujan. Satu titik air hujan jatuh di muka bumi bersama satu malaikat. Itu untuk menunjukkan kehebatan Allah menciptakan para malaikat. Jangan kita bilang apa? Ya kurang kerjaan misalnya, ya ngapain? Ya kan didiemin aja turun sendiri. Ngapain mesti pakai malaikat? Ini berita gaib. Berita gaib wajib kita imani apa adanya. Ya. Wa kutubihi, dan ini mujmal.
Yang tidak mujmal cuma Al-Quran. Bagaimana tafsir isi Taurat, bagaimana isi Injil, bagaimana isi Zabur, bagaimana isi suhufnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, mujmal, nggak perlu kita tahu. Cukup kita meyakini bahwa Allah pernah menurunkan kitab Taurat, Injil, Zabur, suhuf, selesai. Isinya apa? Tidak perlu, mujmal. Jangan sampai dibalik. Ya. Wa rusulihi, sama Rasul-Rasul selain Nabi Muhammad SAW cukup kita imani secara mujmal. Artinya ajaran-ajaran mereka seperti apa tidak perlu kita tahu. Ya. Masuk waktu? Belum ya? Ya, kita lanjutkan wa rusulihi wal yaumil akhir. Hari akhir sama. Kalau Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang hari akhir, kita yakini, yang tidak dijelaskan jangan. Dan semuanya sekali lagi harus berdasarkan riwayat sahih. Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Dabatul Ard, turunnya Nabi Isa, matahari terbit dari barat, ini semuanya sahih. Ya. Adapun Danau Tiberias ini tidak sahih. Ya. Katanya dekatnya hari kiamat itu Danau Tiberias airnya menyusut. Kemudian muncul salju di Arab. Kemudian macam-macam. Terjadi gerhana 2 kali dalam 1 tahun. Dalam 1 bulan di Ramadan begini. Ini tidak sahih. Yang sahih tadi. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.